Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi yang indah bertepatan di hari Jumat 18 April 2025 ini, kita akan mengkaji dengan tema La ilaha illa halim. Tiada Tuhan selain halim, atau tiada Tuhan selain saya sendiri. Itu maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi sahabat-sahabat yang masih mempelajari bacaan-bacaan saja di dalam beriman dan di dalam bertuhan, mohon dimaafkan, Anda tekuni dulu bacaan-bacaan yang Anda tekuni. Di sini bila kita masih bermakom atau bertempat atau pemahaman kita masih bacaan saja, maka pasti akan mensesatkan kajian ketuhanan ini. Jadi sahabat-sahabatku yang masih duduk di dalam pemahaman hanya bacaan saja, mohon maaf, ini bukan makanan Anda. Ini bukan pelajaran Anda. Tekuni saja apa yang Anda pelajari. Namun di sini kajiannya sudah tidak duduk di bacaan lagi, atau sudah tidak duduk di syariat lagi. Akan tetapi kajian kita kali ini di YouTube Uripi Allah, kita belajar duduk pada yang sebenar-benarnya. Duduk di dalam hati, yakni kajian hati. Kajian yang sebenar-benarnya, yakni kajian hakikatnya. Agar tersambung antara bacaan dan yang sebenar-benarnya siapa yang membaca. Agar tersambung antara syariat dan hakikatnya. Agar tersambung antara manusia dengan Tuhannya. Agar tersambung antara jasad dan hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian di YouTube Uripi Allah ini hanya untuk orang-orang yang benar-benar mencari kesejatian Tuhannya, yakni mempelajari untuk mengenal diri, sehingga man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya dengan sungguh-sungguh mengenal, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tujuan kita bertuhan, tujuan kita beragama, agar kita senantiasa kembali kepada Tuhan. Jadi meskipun di sini judulnya atau bacaannya La ilaha illa halim, maka Anda tenang dulu, duduk dulu yang enjoy, supaya Anda memahami apa yang saya maksud dengan judul La ilaha illa halim ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengingat kembali bahwa tingkatan zikir itu ada 4. Yang pertama, zikir bacaan, yakni jahar. Dulu ketika saya masih ikut thariqah, dalam sehari semalam membaca kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, itu sebanyak 12.000 dalam sehari semalam. Saya lakukan dulu sekitar tahun 2004 yang lalu. Saya lakukan di malam hari atau di pagi hari, tepatnya jam 00. Kadang 2 jam, 3 jaman melakukan itu semua dalam rangka untuk mengenal Tuhan dengan zikir La ilaha illallah. Itulah yang dimaksud zikir bacaan, zikir jahar. Tingkatan yang kedua adalah zikir sirri, yakni sudah tidak memakai bacaan La ilaha illallah lagi, namun bacaannya diam, tapi hati yang bicara, hati yang membaca, mulutnya diam. Hati membaca Allah, 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 Allah. Di thariqah saya dulu sehari semalam hati membaca Allah, Allah itu sebanyak 60.000 kali. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah sirrul asrar, yakni sirrun fi sirri, merasakan adanya Allah, merasakan dilihat Allah, merasakan melihat Allah. Jadi masih mainnya di rasa. Rasa mengingat Allah, rasa dekat dengan Allah, rasa dilihat Allah. Semuanya masih rasa-rasa manusianya. Jadi zikir jaharnya La ilaha illallah ditumbangkan, ditinggalkan. Jadi zikir sirinya yang mengucap hatinya Allah, Allah pun juga ditinggalkan. Sehingga sampai di tingkatan yang ketiga, sirrul asrar. Ini masih rasa-rasa manusianya yang masih merasa dekat. Manusianya yang masih merasa melihat. Manusianya yang masih merasa dilihat oleh Allah. Jadi masih kemanusiaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian zikir pamungkasnya, yakni tingkatan yang keempat, adalah fana'udz dzikri, yakni sudah hilangnya bacaan-bacaan La ilaha illallah, sudah hilangnya
hati mengucap Allah, 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 hilangnya sirrul asror, hilangnya rasa merasakan dipandang Tuhan, merasakan dekat dengan Tuhan, hilang, hancur, lebur, fana dzikri. Itulah yang dimaksud kiamat kubro. Ketika manusia sudah terbaiat hatinya dari rasa kemanusiaannya, maka hancurlah kebesaran manusianya, hancurnya badan manusianya, hancurnya hidup manusianya. Itulah yang dimaksud hancurnya langit dan bumi. Langit adalah hidup yang diakui sebagai hidupnya manusia. Bumi adalah badan yang diakui sebagai badan milik manusianya, dihancurkan, dibaiat. Jadi baiat itu pasti. Setiap manusia pasti wajib baiat. Baik sekarang mumpung lagi sempat ataupun nanti ketika datang detik-detik syakaratul maut, yakni baiat paksa, pelepasan paksa. Hartanya dipaksa dilepas untuk ditinggalkannya. Uangnya dipaksa untuk dilepas untuk ditinggalkannya. Jabatannya dipaksa untuk dilepas untuk ditinggalkannya. Pekerjaannya wajib dilepas untuk ditinggalkannya. Anak, istri, suami, bahkan hidup dan badannya pun juga wajib dilepas guna untuk ditinggalkan kembali kepada Allah. Ilmu dan amalnya wajib dilepas. Kenapa kok wajib dilepas? Karena bila itu semua tidak terlepas dari diri kita, maka selamanya kita merasakan kesakitan, syakaratul maut, karena kita tidak mau dipisahkan dengan harta kita, sakit. Karena kita tidak mau dipisahkan dengan jabatan kita, sakit. Karena kita tak mau dipisahkan dengan ilmu kita, sakit. Karena kita tak mau dipisahkan dengan amal kita, sakit. Karena kita tak mau dipisahkan dengan anak, istri, suami. Bahkan kita tak mau dipisahkan dengan hidup dan badan yang sudah puluhan tahun lamanya, yang sudah 52 tahun lamanya, terenggut, teraku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusiaku. Jadi itulah yang dimaksud kiamat kubro, baiat paksa. Tergantung diri Anda. Anda menebus rasa sakit itu sekarang, mumpung masih sehat, mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan, atau nunggu baiat paksa, baiat akbar nanti ketika datang detik-detik sakaratul maut. Diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali, ketika nyawa lepas dari badan itu, proses sakaratul maut itu penuh dengan siksa, penuh dengan rasa sakit, yang diibaratkan rasa sakitnya itu seperti kambing disayat hidup-hidup, dipisahkan kulit dari dagingnya secara hidup-hidup, dan sakitnya 1000 kalinya saking sakitnya untuk melepaskan apa-apa yang bukan milik kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah proses baiatul akbar, proses kiamat kubro.
karena kiamat sugro, kiamat kecil sudah terjadi. Apa yang hancur di dalam kiamat sugro atau kiamat kecil itu? Kebesaran Allah kiamat. Kemahaakbaran Allah kiamat. La ilaha illallah kiamat. Kenapa hancur lebur diambil alih oleh Abdul Halim, diambil alih oleh diri kita masing-masing. Ketika detik-detik akil balik tiba, kita merasa hidup ini adalah hidupku, badan ini adalah badanku, segala daya upaya ini adalah daya upayaku, segala amal ini amalku, segala ibadah yang kulakukan adalah ibadahku, segala apa yang kurai itu semua harta-hartaku, jabatanku, semuanya diakui sebagai milik manusianya. Padahal manusia itu tidak memiliki apa-apa. Jangankan harta, jangankan ilmu, jangankan amal, jangankan hal-hal yang lainnya. Hidup dan badan saja bukan milik kita. Sesuai lagu yang pernah saya ciptakan, aku bukan siapa dan bukan apa, aku tidak siapa dan tidak apa, aku hanya peran diperankan Tuhanku yang menciptakan sejak dari tanah janin bayi. Itu perjalanan dulu, kini agendanya Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali ke tema La ilaha illa Halim. Coba hayati nama-nama Anda sendiri. Siapa nama Anda, siapa diri Anda. Karena yang kupraktekan dulu ketika saya masih duduk di dalam pencarian, membaca zikir jahar, yakni la ilaha illallah sebanyak 12.000 kali. Memang sebenarnya menurut bacaannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Bacaannya memang la ilaha illallah. Tapi coba kita hayati di dalam hati kita, siapa yang bisa membaca la ilaha illallah itu? Siapa yang merasa bisa mengucapkan la ilaha illallah itu? Diri saya bukan Abdul Halim. Diri Anda kan yang mengucapkan la ilaha illallah. Anda yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anda yang merasa mampu berzikir la ilaha illallah, berarti itu hanya bacaan. Bacaan la ilaha illallah, bukan hakikat la ilaha illallah. Kenapa kok saya katakan apa yang kita baca la ilaha illallah itu masih bacaan dan bukan hakikat la ilaha illallah itu sendiri? Karena yang membaca masih Abdul Halim. Karena yang membaca masih diri Anda. Jadi pasti hakikat di dalam hati kita yakni la ilaha illa Halim. Halimlah yang bisa membaca la ilaha illallah. Halimlah yang bisa berzikir Allah, Allah, Allah. Halimlah yang merasa
sampai di makom sirrul asror. Halimlah yang merasakan Allah itu dekat. Halimlah yang merasakan Allah itu melihat kita. Itulah yang dimaksud. Hakikatnya kita selama ini tidak pernah berzikir kepada Allah kecuali kita hanya ingat bahwa kita yang berzikir. Kita hanya mengingat bahwa Abdul Halim yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kita hanya ingat diri Anda yang merasa bisa berzikir la ilaha illallah. Lalu apa bedanya? Bacaan itu hakikatnya la ilaha illa Halim. La ilaha illa Anda. Nama Anda siapa? Itu hakikatnya yang selama ini tidak pernah kita sadari karena kita duduk anteng gayemi di alam di makom bacaan saja. Kita hanya duduk manis di dalam syariat saja, ya terputus. Kita hanya duduk di dalam kemanusiaan kita sendiri saja, ya tertutup. Terputus dari Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan selain Abdul Halim di dalam dadaku selama ini. Tiada Tuhan selain diri Anda sendiri yang berkuasa atas diri Anda. Kenapa? Karena hidup dan badan masih Anda kuasai. Hidup dan badan masih Anda akui bahwa hidup dan badan ini milik Anda. Langit dan bumi ini milik Anda. Jadi untuk sampai kepada makom hakikat la ilaha illallah itu ya wajib terbaiat dulu kemanusiaannya. Wajib fana dulu manusianya. Wajib kiamat dulu manusianya. Baru nyata la ilaha illallah. Ketika Abdul Halim, ketika diri Anda sudah tak mampu lagi mengucap, membaca, berzikir la ilaha illallah lagi. Ketika kita sudah tak mampu lagi untuk berzikir, itulah yang dimaksud fana udzikri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar, ada orang jual tempe untuk makanan kucing, sebentar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita menjalankan agama dan perintah agama, perintah syariat dengan baik. Pasti di dalam hatiku, di dalam hati Anda, kita yang sudah merasa memiliki agama, yakni agama Islam. Kita yang merasa memiliki Tuhan, yakni Allah. Semua masih diri kita, serba manusianya. Ketika kita ibadah, ketika kita berzikir, maka pasti jatuhnya kepada la ilaha illa Halim, la ilaha illa Anda sendiri, karena Anda yang masih merasa bisa berzikir, Anda yang masih merasa bisa ibadah, Anda yang masih merasa bisa sholat,
Anda yang masih merasa bisa naik motor, Anda yang masih merasa bisa naik mobil, Anda yang masih merasa bisa merokok, bisa ngopi, bisa bicara, bisa melihat, bisa mendengar, masih diri kita yang masih merasa itu semua, masih manusianya. Apa bedanya tiap detik per detik Anda selalu dan selalu berzikir la ilaha illallah halim, la ilaha illallah nama Anda siapa? Otomatis hakikatnya demikian. Kenapa? Karena Anda, karena Abdul Halim nama saya yang masih ada di dalam dadaku. Berarti selama ini yang zikir Abdul Halim ya Halim, yang berzikir Anda ya Anda, nama Anda siapa ya Anda. Selamanya tiap detik per detik selama puluhan tahun ini Anda selalu berzikir kepada diri Anda sendiri tanpa kita sadari. Jadi memang selama ini kita hanya duduk di makom bacaan saja karena kita masih senang duduk di makom kemanusiaan, karena kita masih senang duduk di dalam makom hawa nafsu, karena kita selama ini masih suka cinta duduk di alam kedagingan manusianya. Maka dari itu manusianya harus disalib agar bisa bangkit, agar bisa kiam, berdiri, sadar bahwa yang ada hanya Allah. Manusianya harus dibinasakan, manusianya harus dimatikan mutu qabla antal maut. Bila manusianya belum hengkang dari kerajaan Tuhan ini, selamanya manusia akan menjadi Tuhan. Sampai kapan saya, sampai kapan Anda menjadi Tuhan terus di dalam hati Anda? Ketika saya masih menjadi Tuhan di dalam hati saya, la ilaha illallah halim. Ketika Anda masih merasa jadi Tuhan di dalam dada Anda dengan nama Anda, kebesaran nama Anda sendiri, maka berarti selama ini kita belum masuk agamanya Allah. Kita belum masuk inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Islamnya masih Islam bacaan. Islamnya masih Islam KTP. Islamnya masih Islam pengakuan. Padahal inna dina indallahil Islam itu makna dari Islam di sisi Allah bukan bacaan seperti yang dimaksud oleh manusia. Bukan bacaan yang dipahami oleh manusia. Itu semua hanya simbol lambang saja. Manusia pada nyembah lambang, nyembah simbol, nyembah tanda. Tidak mau meneruskan perjalanannya untuk melepaskan tanda itu. Tidak mau meneruskan perjalanan untuk melepaskan lambang itu tadi. Apa Islam di sisi Allah? Ketika manusia sudah selamat dari diri manusianya. Apa Islam di sisi Allah itu? Ketika manusianya sudah rela ridho kembali kepada Allah. Apa Islam itu? Ketika manusianya berpasrah diri kepada Allah, memasrahkan bahwa hidup ini bukan hidupnya Halim, memasrahkan bahwa badan ini bukan badannya Halim, memasrahkan bahwa yang bisa bicara ini bukan bicaranya Halim, memasrahkan bahwa yang bisa memandang komentar-komentar ini bukan pandangannya Halim, memasrahkan bahwa pendengaran apapun yang aku dengar bukan pendengaran Halim lagi, tapi semuanya milik Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Inni wajjahtu,
sesungguhnya wajahku ini adalah wajhiyah, wajahnya Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Berarti Abdul Halim, berarti diri Anda semua itu hakikatnya, fitrahnya tidak punya wajah. Kenapa Abdul Halim atau diri Anda ini tidak punya wajah? Karena wajahku, manusiaku, wajah Anda, manusia Anda itu miliknya Allah, bukan milik Anda. Maka dari itu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyah. Awalilah segala kegiatanmu atau segala amal-amalmu tiap detik per detik itu dengan di akhir kalimat ada kata-kata lillahi ta'ala. Supaya apa kita berniat itu? Supaya kita tidak mengaku-akui bahwa yang bisa berbuat itu manusianya. Agar kita tidak mengaku-akui sholat yang kita kerjakan itu sholat kita. Agar kita tidak mengaku-akui ketika kita bicara itu bicara kita. Agar kita tidak mengaku-akui apapun yang kita dengar itu pendengaran kita. Agar kita tidak mengaku-akui bahwa yang bisa naik motor itu kita. Agar kita tidak bisa mengaku-akui lagi bahwa yang bisa merokok, yang bisa mengopi itu manusianya. Itulah yang dimaksud innamal a'malu binniyah, yakni agar supaya menjadi wajhullah lillahi ta'ala. Agar apa? Agar terbaiat manusianya. Sehingga tidak bisa niat-niat lagi. Tapi kalau masih ada niat-niat lagi, berarti manusianya masih merasa memiliki niat-niatnya. Sehingga banyak apa yang dimiliki oleh manusia. Merasa banyak ibadahnya, akhirnya hatinya congkak dan sombong. Ketika melihat orang yang tidak ibadah, hatinya gersah, hatinya sakit. Oh, dasar kafir. Melihat orang yang tidak sholat, hatinya bergumam, dasar sesat, dasar murtad. Kenapa? Karena banyak kemelekatan-kemelekatan yang ada pada dirinya, sehingga manusia itu tersiksa dengan dirinya sendiri. Ingat, ahli neraka itu siapa yang menyiksa di dalam neraka? Tidak ada yang menyiksa di dalam neraka itu. Allah pun tidak menyiksa, malaikat pun tidak menyiksa, kecuali yang menyiksa manusia, kecuali yang menyiksa diri kita adalah diri kita sendiri. Kenapa kok kita disiksa oleh diri kita sendiri? Karena kita selama ini penuh dengan kemelekatan-kemelekatan, penuh dengan kenajisan-kenajisan, penuh dengan kekotoran-kekotoran, penuh dengan keakuan diri manusianya, penuh dengan kedagingan manusianya, maka wajib disalib. Makna disalib itu dibaiat supaya bangkit lagi menjadi manusia baru, supaya bangkit lagi menjadi mu'allaf di sisi Allah, bukan mu'allaf bacaan di sisi manusia. Jadi selama ini bila kita memahami kajian di pagi yang indah ini, Anda akan menyadari, ternyata selama ini aku mengaku sebagai orang yang beragama Islam. Aku mengaku hanya Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad. Ternyata selama ini hanya kepalsuan saja.
Ada yang tanya, Halim itu siapa? Nama saya Abdul Halim. Jadi Halim ini fokuskan ke nama Anda sendiri-sendiri yang mendengarkan ini. Jadi Halim itu nama saya hanya sebagai contoh saja agar Anda bisa mengaplikasikan nama Anda sendiri di dalam hati Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya yang menyiksa di neraka, yang menyiksa hati kita itu adalah pengakuan-pengakuan, kemelekatan-kemelekatan yang kita akui sebagai milik kita. Itulah yang menyiksa kita. Contoh, ketika Anda menjadi orang tua, itulah kemelekatan diri Anda, diri kita. Ketika anak kita nakal, tidak sesuai dengan apa yang kita mau, pasti kita tersiksa, pasti kita marah, memarahi anak kita. Kenapa? Karena kita masih merasa kemelekatan, merasa memiliki bahwa anak itu anakku. Karena kita merasa bahwa yang mengadakan anak itu dari orang tuanya, anak orang tuanya, anak buatan orang tua. Seolah-olah kita sudah lama puluhan tahun meyakini bahwa seolah-olah apa yang terlahir dari diri kita itu punya kita. Padahal manusia itu tidak punya apa-apa. Lahir saja dilahirkan Tuhan. Berarti bila kita dilahirkan Tuhan, apa-apa yang ada pada diri kita jangan kita akui sebagai milik kita. Kemelekatan itu harus kita segera buang agar hati kita bisa enjoy. Kenapa? Karena kita sudah tak menjaga-jaga diri manusia lagi. Kenapa? Karena yang bisa menyebut manusia bahwa diri kita adalah manusia itu sebenarnya bukan manusia. Tuhanlah yang menyebut bahwa diri kita adalah manusia. Kenapa? Karena yang ada hanya Tuhan itu sendiri. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira kajian di pagi hari ini bisa klik masuk di dalam hati Anda atau Anda masih merasa bingung dengan kajian ini? Coba dijawab lewat kolom komentar sambil ngopi dulu. Jadi duduk atau menyimak atau mendengarkan kajian Uripe Allah ini, Anda harus enjoy. Meskipun Anda masih duduk di makom syariat, meskipun Anda masih duduk di makom bacaan, berusahalah agar supaya Anda tetap enjoy. Anda tidak terbakar melihat judul La ilaha illa Halim ini. Supaya Anda tidak terbakar, supaya hati Anda bisa enjoy, dan supaya Anda bisa memahami maksud dengan judul La ilaha illa Halim ini. Jadi syaratnya harus enjoy dulu. Enjoy itu maknanya apa? Lepaskan apa-apa yang Anda punya. Enjoy itu bagaimana? Lepaskan apa-apa yang bukan milik Anda. Ilmu bukan milik Anda. Amal bukan milik Anda. Badan bukan milik Anda. Penilaian bukan milik Anda. Semua penilaian hanya milik Allah, dan kita manusia tidak berhak menilai manusia lain. Jangankan kita menilai orang lain, menilai diri kita saja jangan. Kalau kita masih
merasa bisa menilai diri kita, berarti ya masih kedagingan, ya berarti masih kemanusiaan, berarti yang ada masih la ilaha illa halim. Jadi bagaimana caranya agar terrealisasi la ilaha illallah itu, agar tidak la ilaha illa halim lagi? Bagaimana realisasinya? Realisasinya maka tiadakan dirimu dulu, matikan dirimu dulu, fitrahkan dirimu dulu, baru nyata la ilaha illallah itu bukan dengan ucapan kita lagi. Kita enjoy saja, diam saja. Kenapa? Karena otomatis semuanya hanya dalam kuasa Allah. Jadi ada hadis la ilaha illallah miftahul jannah, kuncinya surga. Ada hadis lagi, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah sudah masuk surga. Dakhala itu wis fi'il madhi, artinya sudah terjadi. La ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah berarti sudah masuk surga. Tapi kenapa kenyataannya kita selama ini setiap hari membaca la ilaha illallah malah 12.000 kali, tapi kok masih di dalam neraka, masih di dalam pengakuan manusia, masih di dalam kedagingan manusia. Katanya di dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30, kalau tidak salah ada bunyi, aku dan Bapa adalah satu, yakni manusia dan Tuhan itu satu. Yang sudah lepas dari kemanusiaannya. Maka dari itu setelah disalibkan kemanusiaannya, maka ia bangkit. Bangkit apanya? Bukan bangkit seperti yang kita bayangkan, bukan bangkit yang seperti kita fahami selama ini. Bangkit manusianya seolah-olah bangkit dari kuburan, muncul seperti kecambah, cepluk cepluk. Bukan itu maknanya. Kebangkitan, hari kebangkitan itu adalah ketika datang detik-detik ketika manusia terbaik hatinya, maka bangkit kesadarannya, bangkit ketuhanannya, bangkit la ilaha illallah. Jadi manusianya fana'ul dzikri, sudah tidak berzikir lagi. Kenapa? Allah yang wajib berzikir kepada manusia. Enak toh kalau sudah mengenal Allah, kalau sudah kembali kepada Allah, semuanya serba enak, serba enjoy, tidak ribet. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita adakan tanya jawab, semoga kajian di pagi yang indah ini di hari Jumat tanggal 18 April 2025 ini, semoga kita semua, terkhususnya diri saya, selalu di dalam bimbingan Allah. Anda pun juga semoga Anda berada di dalam bimbingan Allah. Alias apa? Enjoy saja. Jadi PR kita, PR Anda
supaya bisa enjoy, berperanglah dengan diri Anda sendiri. Pandanglah, nilailah diri Anda. Jangan sibuk menilai orang lain. Jangan sibuk berdebat dengan orang lain. Tambah kemelekatan, tambah siksanya. Kalau kita masih bermain-main di luar diri kita, pulanglah kembali ke baiti jannati. Rumahku adalah surgaku, hatimu itulah hati saya, inilah surga yang sebenar-benarnya surga. Bila yang ada hanya Allah, bila sudah diterapkan aku dan Bapa adalah satu. Jadi sebenarnya surga itu Allah, pahala itu Allah. Jadi makna surga itu bila manusianya sudah berpasrah diri kepada Allah, maka hidupnya akan enjoy. Itulah surga, makan disuapi, minum kopi diminumi, ngerokok dingerokokkan, sholat disolatkan, mandi dimandikan, pakaian dipakaiankan, naik motor dituntun, dibimbing naik motor, bekerja dibimbing di dalam bekerja, akhirnya semuanya enjoy dan semuanya berkah, sehingga tidak merasa miskin lagi. Kenapa? Karena sesungguhnya itulah yang dimaksud Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Namun bila manusianya masih la ilaha illa halim, bila manusianya masih ada, pasti manusianya selalu dan selalu hidup di dalam kemelaratan, hidup di dalam kekurangan, kurang terus, tidak ada syukurnya. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmatku. Namun bagi siapa yang kufur, maka azabku lebih pedih. Maka dari itu, siapapun Anda, duduk di makom apapun Anda, di makom bacaan, di makom syariatkah, atau di makom apapun, tetap enjoy. Jangan terbakar hanya dengan tulisan. Jangan terbakar hanya dengan judul la ilaha illa halim, la ilaha illa Anda. Kenapa? Karena memang itu hakikatnya selama ini kita tidak menyadari bahwa kita selama ini telah menduduki posisi Tuhan di dalam dada kita. Jadi pandanglah diri kita, benahi diri kita, serahkan kembali diri kita agar bisa hidup enjoy. Itulah hidup di dalam surga. Jangan nunggu nanti, kadaluarsa. Kalau kita nunggu nanti, kita selamanya tidak akan punya kesempatan masuk surga di dalam kehidupan ini. Karena adanya surga dan neraka itu ketika masih ada langit dan bumi. Adanya surga dan neraka itu ketika manusianya masih ada. Ketika manusianya sudah tak ada, ya sudah tak berlaku lagi surga dan neraka. Jadi tergantung Anda mau masuk surga atau masih tetap duduk di dalam neraka, kedagingan, keakuan atau hawa nafsu. Semua kembali kepada masing-masing diri Anda. Di sini saya hanya mengedukasi, mengajak, memahamkan, menerangkan cara agar kita hidup enjoy, agar kita hidup bahagia, agar kita hidup kaya. Orang kaya itu tidak butuh apa-apa lagi. Orang kaya itu tidak minta-minta lagi, tidak miskin lagi, tidak kurang lagi, alias nrimo ing pandum, alias mengikuti apa yang sudah dikehendaki Allah. Itulah orang kaya yang selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Itulah orang kaya yang selalu di dalam almarhum. Jadi orang yang sudah meninggal, ibu bapak kita yang sudah meninggal, orang tua kita yang sudah meninggal, mereka sudah
almarhum di dalam rahmatnya Allah. Kenapa? Karena ia sudah tidak bisa ngaku-ngaku lagi bahwa dirinya ada. Itulah alam enjoy. Jadi mati sekarang atau mati nanti saja, baiat sekarang atau baiat paksa nanti saja, semua Allah yang berkehendak pada diri Anda. Dan saya akhiri dulu sebelum adanya tanya jawab. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.